Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu regenerasi linear sederhana, pengaruh penggunaan skincare terhadap kesehatan wajah. Anggota kelompok 7 terdiri dari saya sendiri, Ridwan Nur Karim, dan teman saya Putri Nur Sucianti, dan teman saya satu lagi, Rama Gusti Prakoso. Regresi linear sederhana adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur hubungan linear antara satu variabel independen atau bisa disebut X dan satu variabel dependen atau bisa juga disebut Y. Dalam konteks ini, kita akan membahas materi dasar mengenai regresi linear sederhana. Variabel independen atau bisa juga disebut X adalah variabel yang dianggap sebagai penyebab atau pengaruh terhadap variabel dependen. Dan variabel dependen atau bisa juga disebut Y adalah variabel yang diukur atau diprediksi sebagai tanggapan terhadap variabel independen. Jadi variabel independen dan variabel dependen itu saling membutuhkan. Kalau misalnya variabel X tidak ada atau sebaliknya variabel Y tidak ada, kita tidak akan bisa menghitung, kita tidak akan bisa tahu hasilnya cara menghitung regresi linear sederhana. Kami akan memberikan contoh regresi linear sederhana menggunakan data hasil dari kuesioner yang kami buat yang berjudul Pengaruh Penggunaan Skincare Terhadap Kesehatan Wajah. Untuk menghitung regresi linear sederhana, kita harus melalui 5 tahap, yaitu yang ke-1, metode atau bisa disebut enter. Yang kedua, persamaan regresi linear sederhana, Y sama dengan A plus BX. Yang ketiga, uji hipotesis pada analisis regresi linear sederhana. Yang keempat, analisis koefisien korelasi. Dan yang terakhir, analisis koefisien determinasi. Ada 43 data yang sudah terkumpul dari jawaban kuesioner yang kita buat untuk membuat regresi linear sederhana. Data tersebut dibagi menjadi 2 bagian. Ada untuk variabel X diambil dari data pengaruh skincare, dan sedangkan variabel Y diambil dari data terhadap kesehatan wajah. Saya akan menjelaskan metode enter. Metode enter adalah variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan dalam analisis regresi linear sederhana. Dan metode yang digunakan dalam metode enter adalah variabel entered dan variabel removed. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rama Gusti Prakoso. Saya akan menjelaskan tentang persamaan regresi linear sederhana. Y sama dengan A tambah B X. Dan berikut adalah tabel contohnya. Berdasarkan hasil output di atas, maka model persamaan regresi linear sederhana yaitu sebagai berikut. Y sama dengan 3,832 tambah 0,907 X. Untuk membuat persamaan tersebut, maka bisa dilihat dari tabel convenience pada kolom B di unstandardized convenience, di mana hasilnya adalah A sama dengan angka konstan pada unstandardized convenience. Dalam penelitian ini, convenience konstanta sebesar 3832 dengan nilai positif. Ini dapat diartikan bahwa kinerja tenaga pendidikan atau variabel Y akan bernilai apabila variabel religiusitas atau variabel X bernilai konstan atau 0. B sama dengan angka koefisien regresi gaya kepemimpinan pada unstandardized convenience. Dalam penelitian ini, variabel gaya kepemimpinan memiliki koefisien regresi sebesar 0,907. Nilai koefisiensi regresi positif menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan satu satuan variabel gaya kepemimpinan, maka kinerja tenaga pendidikan akan menaikkan sebesar 0,907. Selanjutnya, nomor 3, uji hipotesis pada penelitian pada analisis regresi linear sederhana. Hipotesa penelitian. HO, tidak ada pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja tenaga kependidikan. HA, ada pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja tenaga kependidikan. Uji hipotesis atau
Uji pengaruh berfungsi untuk mengetahui apakah koefisiensi regresi tersebut signifikan atau tidak. Dalam kurung, variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Maka uji hipotesis dilakukan menggunakan dua cara, yaitu membandingkan nilai sigma atau p-value dan alpha 0,5. Berikut adalah tabel contohnya. Kriteria keputusan uji hipotesis nilai sigma berpengaruh sama dengan jika nilai signifikasi atau sig kurang dari alfa 0,5. Tidak berpengaruh jika nilai signifikasi sig lebih dari alfa 0,5. Hasil dan kesimpulan dari output tersebut diketahui bahwa nilai signifikasi sebesar 0,000, yang dimana 0,000 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HO tidak ada berpengaruh antar skincare terhadap kesehatan wajah. Ditolak HA, adanya pengaruh antar skincare terhadap kesehatan wajah. Diterima. Dan model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi, atau dengan kata lain, ada pengaruh variabel religiositas X terhadap variabel agresivitas Y. Oke, dilanjut. B. Membandingkan nilai T hitung TH dengan T hitung tabel TH. Kriteria keputusan uji kompetensis berpengaruh jika nilai T hitung TH lebih besar dari T tabel, nilainya 1683. Tidak berpengaruh jika nilai T hitung TH lebih kecil dari T tabel, yaitu 1683. Nah, itu dari mana bisa 1683? Itu diambil dari tabel T. Cara nyari tabel T, kita mempunyai 43 data. Rumus mencari T itu T sama dengan N dikurangi 2. Jadi T 43 dikurangi 2, 41. Lihat di tabel T yang jumlahnya datanya 41 dan persenannya 0,05%. Berapa ya hasilnya? 1683. Saya lanjut analisis koefisien korelasi. Arah korelasi hubungan positif bila kenaikan satu variabel diikuti variabel lain. Jika X maka Y, jika X maka Y. Negatif bila kenaikan satu variabel diikuti penurunan variabel lain X maka Y. Hasil dan kesimpulan dari output tersebut diketahui bahwa antara variabel X dan Y memiliki hubungan yang positif, yang dimana apabila semakin tinggi pengaruh skincare, semakin tinggi pula kesehatan wajahnya. Saya lanjut. Kelima, analisis koefisien determinasi. Hasil dan kesimpulan. Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R, yaitu sebesar 0,593. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi X sebesar 0,351 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas ligolitas terhadap variabel terikat agresivitas adalah sebesar 35,1%. Jadi, kesimpulannya regresi linear sederhana digunakan untuk mengukur hubungan linear antara satu variabel independen dan satu variabel dependen. Dan regresi linear sederhana juga termasuk alat statistik yang kuat, tetapi keberhasilannya tergantung pada pemahaman yang baik tentang asumsi-asumsi dan interpretasi hasil. Baik, segitu aja dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.